Halo, selamat datang kembali di AREKG Channel. Bayangkan seorang pria bernama Bapak XXX, umurnya 52 tahun. Dulunya rajin berolahraga, tidak pernah merokok, dan menjaga pola makan. Tapi sejak pandemi, stres meningkat. Pekerjaannya terganggu dan dia mulai mengeluh sering lelah. Dia pergi ke dokter, diperiksa, diberi resep, dan pulang. Seminggu kemudian, keluhannya bertambah, asam lambung, nyeri dada, sulit tidur, obat pun bertambah. 3 bulan berlalu. Bapak XXX sudah mengkonsumsi 6 jenis obat. 1 untuk tekanan darah, 1 untuk lambung, 1 untuk kolesterol, 1 untuk kecemasan, dan lainnya sebagai penyeimbang. Biayanya jutaan rupiah setiap bulan. Tapi anehnya, dia tidak benar-benar sembuh. Hanya terkendali. Suatu hari, anaknya bertanya, "Ayah, kalau semua ini sudah dibayar, kenapa ayah masih sakit?" Pertanyaan sederhana yang membuka pintu menuju fakta mengejutkan. Dalam industri kesehatan modern, semakin sakit seseorang justru semakin besar keuntungan yang bisa diambil. Nah, pembahasan utama, fakta mengejutkan industri kesehatan. Model bisnis yang tidak mengutamakan kesembuhan. Industri kesehatan saat ini banyak digerakkan oleh sistem sick care, bukan health care. Fokus utamanya bukan pada pencegahan atau penyembuhan total, tetapi pada pengelolaan penyakit jangka panjang. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol menjadi sumber pendapatan rutin karena pasiennya membutuhkan obat setiap hari sepanjang hidup. Rantai bisnis yang kompleks, dokter, rumah sakit, asuransi, dan farmasi. Nah, di balik satu resep obat, ada ekosistem besar yang berputar. Farmasi memproduksi dan memasarkan obat, kadang dengan insentif untuk tenaga medis. Rumah sakit dapat mengenakan biaya tinggi untuk rawat inap dan pemeriksaan. Asuransi kesehatan menanggung sebagian, tetapi tetap mengambil keuntungan dari premi rutin. Dokter berada di tengah-tengah, seringkali terjebak antara etika dan sistem yang menekan. Tak jarang obat yang diresepkan bukanlah yang paling efisien, tetapi yang paling menguntungkan atau disponsori. Penyakit baru dan medikalisasi berlebihan. Beberapa gangguan yang dulunya dianggap variasi normal dari kondisi manusia kini sebagai penyakit demi membuka pasar baru. Contohnya pradiabetes, prahipertensi, gangguan tidur ringan, kecemasan ringan yang langsung diberikan obat penenang. Semakin banyak diagnosa, semakin luas pasar obat. Kebiasaan gaya hidup yang tidak diedukasi. Jika masyarakat memahami pentingnya pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan manajemen stres, banyak penyakit kronis bisa dicegah. Tapi edukasi semacam ini tidak mendatangkan keuntungan sebesar penjualan obat dan alat medis. Data yang tidak transparan dan riset yang bias. Banyak riset medis disponsori oleh perusahaan farmasi. Hasil yang menguntungkan dipublikasi, yang merugikan disembunyikan. Bahkan jurnal medis ternama pernah terbukti menerbitkan artikel hasil ghostwriting perusahaan farmasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menolak semua layanan kesehatan. Karena banyak yang memang menyelamatkan nyawa. Tapi kita bisa lebih melek kesehatan, tidak hanya bergantung pada obat. Kritisi setiap resep dan selalu minta penjelasan dari dokter. Fokus pada pencegahan lewat gaya hidup sehat. Karena pada akhirnya, dalam dunia yang semakin komersial ini, kesadaran kita sendirilah yang menjadi pertahanan terakhir dari eksploitasi atas tubuh dan kesehatan kita.